melimpahkan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik ibu dan sekalian, pada saatnya yaitu pelajaran cara kita tunggu yaitu pelajaran dari guru kita bersama yang kami sampaikan bersama Ustaz Irwan Kurniawan. Kepada beliau kami tempat kami persilakan. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Pak Ustaz, mana aja yang kencang suaranya? Nih, kali yang kencengan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailina a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua Majelis Ta'lim kaum ibu Masjid Baitur Rahman, yaitu Ibu Ustazah Hayatun. Yang juga kita muliakan, kita hormati Ketua DKM Masjid Baitur Rahman, yaitu Bapak Ustaz Asep Hidayat. Yang keduanya mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah Masjid Baitur Rahman yang kesemuanya mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sehat ya Bu? Alhamdulillah. Tahun baru, harapan baru. Udah punya harapan Bu? Udah. Tahun 2024 kemarin yang sudah kita tinggalkan, ada banyak kenangan ya. Di sana ada nikmat yang Allah berikan. Juga ada satu hal terkait dengan kesengsaraan. Betul loh. Artinya ada keburukan juga di dalamnya. Inilah cerita tentang kehidupan yang ada di alam dunia. Artinya ibu kalau punya kepingin, ibu punya harapan gak bakalan dikasih 100% sama Allah. Ya Bu, bahagia katanya, sehat katanya, tapi masih ada orang yang gak bahagia, masih juga ada orang yang sakit. Inilah cerita tentang kehidupan dunia. Kalau ibu pengen damai, bahagia, abadi, nanti di dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada suka, ada duka di tahun 2024. Dan kita punya harapan di tahun 2025. Ya Bu, mudah-mudahan yang miskin Allah kayakan. Amin
Yang bodoh Allah angkat derajatnya jadi pinter. Bu, ya. Yang punya kepingin, punya hajat, apapun keinginannya, semuanya harapannya adalah harapan yang terbaik, insya Allah. Ibu punya harapan, Bu, punya harapan. Sebelum itu harapan ada, pasti ada sebuah kenangan, betul Bu? Ya, belum tentu ada pelangi yang begitu indah nampak dilihat oleh mata sebelum adanya hujan, sebelum adanya mendung yang kelabu. Ya Bu, artinya ketika kita punya keinginan, kita punya harapan di tahun yang akan datang, berarti tahun sebelumnya kita sudah punya kenangan. Bu, hidup itu rangkaiannya adalah iman. Bu, hidup itu adalah rangkaiannya ujian. Kemarin cerita tentang kehidupan ibu di tahun 2024, ada enggak yang namanya ujian? Oh, dia pasti Pak Ustadz, karena kita adalah orang hidup, ya. Nggak ada ceritanya kalau ada orang mati diuji lagi, nggak ada ceritanya Bu, ya. Harapan terbaik pasti ada pada diri seorang mukmin. Dan inilah sebuah cita-cita dan keinginan yang kalau kita berdoa agar harapan kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya diawali dengan keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan adalah doa. Ibu doa yakin nggak sama Allah? Ya harus yakin. Bagaimana mau dikabul doa ibu? Bagaimana diijabah keinginan dan harapan ibu kalau ibu sendiri ketika berdoa nggak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala? Makanya harus ada iman dulu, baru punya harapan dan keinginan. Bu, indahnya ketika kita hidup dan tinggal di alam dunia, kita ini menjadi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh keadaan orang-orang yang beriman itu teramat sangat mengagumkan. Kalau bahasa yang viral sekarang mah istilahnya ajib dah. Ya, pernah dengar cerita ajib? Bu, ajib. Tahu ajib? Keren, ya. Pokoknya ketika kita menjadi orang-orang yang beriman, ketika orang-orang yang beriman itu diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam dunia, tegas. Nih kita belajar lewat satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata baginda Rasul? Ajabal lil mu'min. Sungguh mengagumkan keadaan orang yang beriman itu. Ya. Siapa yang muji? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana mengagumkannya orang-orang yang beriman itu? Ajibul ajabal lil mu'min. Teramat sangat mengagumkan, ya sungguh mengagumkan keadaan orang-orang yang beriman itu. Ya. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqdiyallahu lahu qadaan illa kana khairul lahu. Orang-orang yang beriman itu dalam kehidupannya apabila ya dia itu menjadikan kehidupannya itu sebagai satu ketentuan dan ketetapan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan oleh baginda Rasul, la yaqdirullaha lahu qadaan illa kana khairan lahu. Apabila orang-orang yang beriman itu diberikan ketentuan, diberikan ketetapan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu ketetapan itu, satu ketentuan itu, kalau bahasa kita udah qadarullah itu ya Bu, datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan illa kana khairan lahu. Semuanya itu bernilai baik.
Ketetapan yang datang dari Allah, ketentuan yang datang dari Allah disikapi dengan baik oleh orang-orang yang beriman. Bu, ibu, hari ini ditentukan sama Allah. Ya, ditentukan, ditetapkan sama Allah menjadi sebuah qadarullah. Ibu dapat uang 100 juta. Oh, mau kalau duit mah. Ya, Bu. Kana khairul lahum. Itu baik bagi orang-orang yang beriman. Iya baik Pak Ustadz. Ya 100 juta. Iya Bu. Ya. Di mana baiknya? Setiap ketetapan, setiap ketentuan yang diberikan bagi orang-orang yang beriman itu jatuhnya adalah baik bagi mereka. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna asabathu syarran fasyakara." Apabila orang-orang yang beriman itu diberikan kenikmatan, kebahagiaan, kebaikan, hadiah, ya, itu semuanya diawali dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh mengagumkannya orang-orang yang beriman. Ajib dah pokoknya kalau orang-orang beriman. Kalau satu ketetapan, satu ketentuan telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beriman, semua jatuhnya adalah baik. Ketika Allah kasih kenikmatan bagi orang-orang yang beriman, dia bersyukur, Bu. Bu, ibu dapat kebaikan, bersyukur nggak? Bu, 100 juta dikasih ke ibu, bersyukur gak? Alhamdulillah. Demen kalau udah cerita duit mah perempuan. Ya Bu. Bu, orang yang banyak bersyukur insya Allah hidupnya berkah. Insya Allah hidupnya insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih, siapa orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Ketika Allah bermaklumat, maka siapa orang yang bersyukur terhadap nikmat yang telah aku berikan, maka nikmat itu akan terus aku tambah. Ini janji Allah. Ya, ayat Allah yang berbicara dengan tegasnya bagi mereka orang-orang yang bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan, makanya nikmat itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Apabila kalian ingkar terhadap nikmat yang aku berikan, maka teramat sangat pedih azab yang aku berikan pula. Kalau orang yang nggak bersyukur diazab pun sama Allah, ya, azabnya Allah teramat sangat pedih. Nauzubillah min dzalik. Kita berharap nih dengan segala ketentuan dan ketetapan yang Allah berikan di tahun 2024 kemarin, syukuri kalau itu nikmat. Alhamdulillah. Udah pokoknya ibu rangkaian kehidupannya banyakin dah lafaz alhamdulillah. Sedikit alhamdulillah, banyak alhamdulillah, supaya semuanya menjadi berkah. Lantas kemudian apalagi karena khairul lahu, ya, kalau dikasih nikmat dia bersyukur dan itu baik baginya. Ini kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa in asobathu dharra, ya, fasabara kana khairul lahu. Apabila orang-orang yang beriman itu dikasih kesengsaraan, dikasih keburukan, ada musibah, ada bencana, ada sesuatu yang gak bikin enak dalam hidupnya, maka dia apa, Bu? Fasobaro, dia bersabar. Syukur kalau dikasih nikmat, dan ketika dikasih kesengsaraan dia bersabar. Bu, hari ini ibu nggak jadi dikasih duit 100 juta, sabar. Ya Bu, ya Bu, iya, ya harus sabar.
Ya, ada suka, ada duka. Ketika suka yang berbicara bersyukur. Ketika ada duka, orang-orang yang beriman itu bersama. Alhamdulillah Bu. Makanya kita ini menjadi orang-orang yang beruntung. Ya, banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang beriman ketika dia dapat nikmat, dia bersyukur. Ketika duka yang dia dapat, kesengsaraan yang dia dapat, makanya dia bersabar. Sabar nggak Bu? Bu, buktinya ibu masih hidup kok di tahun 2024. Kalau ibu udah nggak sabar, ibu udah nggak ada. Ya Bu, sabar atas ketetapan, ketentuan yang telah Allah berikan kepada kita. Inilah yang dikatakan dengan ikhlas dalam melepas. Ya Bu, ya Allah kemarin masih punya rumah, udah kejual. Ikhlasin Bu. Kali aja Allah ganti dengan rumah yang baru. Bu, ada harapan yang diawali dengan ujian. Siapa sih manusianya yang nggak diuji? Betul nggak Bu? Ibu suka nggak ngedapatin ujian? Bu, kadang-kadang diuji sama Allah Pak Ustadz. Ya nggak tiap hari kan? Kan saya bilang tadi, semua kehidupan orang-orang yang beriman, kalau dia punya kepingin nggak 100% dikasih sama Allah. Dia kadang bahagia, kadang dia menderita. Kadang dia sehat, kadang dia sakit. Kadang ada harapan dan keinginan yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada keinginan dan harapan yang belum tercapai. Betul nggak Bu? Bu, setiap kehidupan kita saya bilang tadi, rangkaiannya adalah iman dan rangkaiannya adalah ujian. Dan ketika kita punya harapan, pasti harapan ini diawali dengan ujian. Ya Allah, tahun 2024 seret banget rezeki. Harapannya di tahun 2025 insya Allah rezekinya lancar. Ya Bu, ada harapan, ada keinginan. Ya, semua kita pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Seringkali saya sampaikan ayat Allah, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kalian kami uji dengan keburukan, kalian kami uji dengan kebaikan. Untuk apa semuanya? Wa ilaina turja'un, agar kalian kembali kepadaku. Intinya apa? Ketika ibu diuji dengan rasa duka, dengan rasa kecewa, dengan kesengsaraan, bisyar itu adalah keburukan, maka ibu bersabar. Paham Bu? Wal khair, dan ibu juga akan diuji dengan kebaikan. Ya alhamdulillah Pak Ustadz, proyek berhasil. Ya, suami gajinya naik, pendapatan dapur juga naik. Alhamdulillah Pak Ustadz, bla 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 bla. Pokoknya nikmat. Ya, itu juga ujian. Jangan dibilang enggak. Orang kaya diuji dengan hartanya, orang pintar diuji dengan ilmunya. Ibu-ibu kira-kira diuji dengan apa Bu? Bu, ibu lebih banyak gerutu, ibu lebih banyak ngeluh. Itu ujian ibu. Ya, banyakin bersyukur dah. Pokoknya ketika orang-orang yang beriman itu diuji oleh Allah, dia katakan ini ujian didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ketika Allah uji kita, pasti ada hikmah yang ada di dalamnya. Betul apa betul? Bu, ibu diuji ada hikmahnya enggak Bu? Ada pasti. Anak kelas 1 ujian untuk naik kelas 2. Anak kelas 2 SD diuji, ya ikutin ujian untuk naik kelas 3. Tahap demi tahap, semuanya ceritanya adalah ujian. Agar anak kelas 1 punya harapan menjadi kelas 2, dia harus diuji. Betul nggak? Sama ketika ibu punya harapan terbaik di tahun 2025, pasti diuji dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujiannya berupa keburukan, ujiannya juga berupa kebaikan. Kira-kira kalau ibu diuji sanggup nggak? Bu, Allah itu nakar Bu. Nggak mungkin ibu dibebankan dengan ujian yang teramat sangat berat.
nih Ibu Ustazah Hayatun, saya kasih ujian nih. Nih jamaahnya umpamanya 100 orang yang datang harusnya. Cuman 75 orang yang datang. Ujian bukan? Ujian. Untuk apa? Untuk melatih kesabaran. Terus makmurkan pengajian. Ada orang yang ngomong, jangan berisik kalau ngaji. Bilang lapor sama saya. Biarin. Saya paling seneng teriak seperti ini. Biar kupingnya pada dengar. Ini kajian memang dibuat ya dan diadakan untuk memberikan nasihat tanfaul mu'minin. Kalau dia bukan orang yang beriman, nggak ada manfaat ini kajian. Kupingnya udah budak. Ya, marah deh, marahin datang rumah saya. Nggak takut saya bener. Ya, ngapain ini masjid pertama kali dibuat? Sekolahan umpamanya yang ngomelin. Dia tuh belakangan. Pribadi ada yang marah, marahin saya. Kesel juga. Sabar Pak Ustadz, sabar. Iya. Artinya apa Bu? Ini kita adalah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita ini adalah umat terbaik. Kalau orang yang nggak senang dengar suara dari masjid, ya itu artinya orang baik bukan? Bukan. Udah bilang aja Bu, bukan. Jangan takut. Apa aja sih yang terganggu? Lah di rumah nyetel musik kenceng-kenceng, kuping tetangga juga keganggu. Iya Bu. Bu, bukan saya ngajarin marah, bukan. Ya, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita diajarkan oleh Allah sebagai umat yang terbaik, sampaikan hal-hal yang baik. Ya, sampaikan. Udah sampai mana tuh tadi? Jadi lupa deh tuh. Bu. Udah seneng. Ya seneng kalau gue marah-marah lo ya. Allah karim. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kalian akan diuji dengan keburukan, kalian akan diuji dengan kebaikan. Untuk apa? Wa ilaina turja'un. Dan Allah harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tahu kapasitas kita, Bu. Orang-orang model kita kalau diuji dengan ujian yang teramat berat gak sanggup. Ya Bu. Sanggup gak kira-kira kalau diuji? Pasti sanggup. Allah sudah naker kadar kualitas keimanan kita, kadar dan kualitas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Paham sampai di sini, Bu? Makanya dalam ayat ini Allah kembali mengingatkan. Ibu lihat tuh surat Al-Baqarah ayat 286. Ya. Ingat gak Bu? Udah pasti orang sering kali dibaca sih. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Angkat tuh tangan. Rabbana. Ya Bu. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Nih ending ayatnya. Ya Allah, jangan Engkau bebankan kepada kami beban yang sangat berat seperti beban yang Engkau berikan pada orang-orang sebelum kami. Ibu mah belum seberapa ujiannya, paling diuji sama rasa males. Ibu, males banget ke pengajian, cuman gak enak sama Bu Atun yang ceramah ganteng. Ya Allah, gak enak akhirnya datang paksain. Ya Bu, kalau ngaji itu harus dipaksain. Ya emang gak gampang Pak Ustadz. Ibu buat datang ke masjid aja berat. Ujiannya paling gitu ya Bu. Kalau zaman Nabi ujiannya perang. Ya, ngangkat senjata melawan orang-orang kafir. Ibu, ujiannya berat gak Bu? Makanya kalau datang ke masjid, saya seringkali sampaikan Bismillah biniyatil ibadah. Ini nanti apa yang kita usahakan akan dilihatin sama Allah.
Tuh nanti dah Bu, kalau ibu undang lagi saya deh. Ya, saya kupas lagi tuntas semuanya. Ya, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Udah kita pasrah sama Allah. Langkah kaki kanan kita ada rahmat yang Allah berikan. Langkah kaki kiri ada ampunan dosa. Duduk dalam majelis taklim mengkaji ilmu agama ada ampunan dosa. Ribuan malaikat cuman nggak kelihatan Bu. Ini lagi istighfar nih, minta ampunan dosa buat ibu. Bu, cuma nggak kelihatan Pak Ustadz ya. Ya. Ya Allah, jangan engkau bebankan beban yang teramat sangat berat bagi kami seperti orang-orang yang telah engkau beri beban sebelumnya. Ya, orang-orang sebelumnya itu udah diberikan apakah beban yang teramat sangat berat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas kalimat ya atau ayat Allah selanjutnya dikatakan Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Tuh ayat ini mengajarkan kepada kita bahwasanya orang-orang yang beriman nggak kepingin dikasih beban yang amat berat. Dia minta ampun, ya Allah maafkan kesalahanku ya Allah. Waghfir lana ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Warhamna, lagi-lagi minta dirahmati. Habis diampunin dikasih rahmat. Ya, anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, luar biasa ya. Kami ya, tolonglah kami ya Allah ya terhadap orang-orang yang kafir. Udah paham Bu? Bu. Jadi ada harapan diawali dengan cerita ujian. Dan setiap manusia ketika diuji pengennya yang baik-baik aja. Setiap yang diuji manusia itu pengen yang gampang-gampang aja. Kalau ujiannya gampang, Bu, naiknya juga gampang, sedikit, ya Bu. Paham sampai di sini? Kalau ujiannya makin berat, upahnya, hadiahnya juga makin berat, makin banyak. Enak gak Bu? Pengen diuji yang gampang-gampang apa yang susah? Bu, kalau perlu jangan diuji Pak Ustadz. Ya, tapi langsung naik kelas saja. Ya Allah. Bu, paham Bu? Ya. Lantas kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan nih bagi orang-orang yang beriman ketika dia diberi kesempitan, ketika dia diberikan ujian, ya. Allah kembali ingatkan, fa inna ma'al usri yusra. Ya, Allah katakan karena sesungguhnya di dalam kesulitan ada kemudahan. Jadi selalu seiring sejalan, Bu, berdampingan tuh Bu ayat. Ya, bukan kemudahan baru kesulitan baru kemudahan, enggak. Selalu Allah siapkan solusi dan jalan keluarnya buat kita. Orang-orang yang beriman. Jadi Ibu nggak usah khawatir. Ketika Allah uji pasti Allah kasih solusi jalan keluar. Ya. Jadi bagaimana caranya Pak Ustadz biar saya ini bisa melewati ujian sebelum ibu sampai kepada harapan ibu, ya, sebelum ibu sampai pada keinginan ibu. Ketika ibu diuji karena ibu adalah orang-orang yang beriman, maka minta tolonglah sama Allah. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Maka minta tolonglah sama Allah lewat sabar, lewat sholat. Ibu sabar nggak kalau diuji? Insya Allah Pak Ustadz, karena saya adalah orang yang beriman. Ista'inu bis-sabri was-shalah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya, ayat ini mengajarkan kepada kita bahwasanya orang-orang yang beriman ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sampaikan kepada Allah, saya ini ya Allah adalah orang yang sabar. Saya yakin ya Allah ujian yang Engkau berikan ada hikmah nanti di dalamnya. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang sabar. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Jadi ketika ibu diuji sama Allah, ambil wudhu deh tuh Bu. Ibu sholat.
Ya, ibu sholat, ibu minta, ya, ibu doa sama Allah agar Allah hadirkan pertolongannya. Makanya Bu, ketika ibu mendengar suara kumandang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perintah apa Bu? Perintah untuk sholat. Ini manusia yang beriman ketika mendengar suara azan itu macam-macam Bu. Bu, macam-macam Bu. Ibu tahu tahapannya ada di mana. Ya Allah, kalau orang yang beriman belum masuk waktunya aja, dia udah siap-siap. Dia bentar lagi zuhur. Ya, udah siap-siap tinggalin dulu tuh urusan dunia. Bisa nggak kayak gitu? Bisa Pak Ustadz, bisa dengerin doang. Ya, insya Allah. Kalau ibu udah terpaut hatinya dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ibu persiapkan. Ibu mau kedatangan tamu, tamunya adalah presiden. Bu, kira-kira ya Bu, beres-beres rumah nggak sebelumnya? Ya Allah, bikin makanan yang paling baik, bikin makanan yang paling enak. Lo presiden mau datang, padahal Allah kasih tahu, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ada kemenangan ketika ibu dengar panggilan suara azan itu. Ibu kerjain, dapat pahala, dapat ampunan dosa. Ya, makanya saya seringkali sampaikan lewat satu ayat Allah. Ketika kita berbicara tentang kapasitas perintah kewajiban ibadah sholat, wa'mur ahlaka bis sholah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk sholat, wastabir 'alaiha, dan sabar atas perintah sholat itu. Ya, kalian jangan merasa bahwasannya kalian sibuk dengan urusan dunia. Bu, banyak gak orang yang pagi-pagi udah berangkat sholat, berangkat mana ke kerjaan? Saya mau tanya Bu, banyak yang ke masjid apa berangkat ke PT Bu? Iya, bukan saya nggak sempat Pak Ustadz datang ke masjid sholat berjamaah. Ini karena kapasitas pekerjaan. Yang dagang buru-buru tuh berangkat. Padahal ayat ini disambung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, la nurjukuka, kalian nggak dibebankan untuk ngurus rezeki. Ya, aku yang mengatur tentang rezeki, kata Allah. Ya, kalian nggak diperintahkan untuk ngurus rezeki. Ya, duit, bahasanya duit sih ya. Ya, makna rezeki itu ada di pikiran kita adalah duit. Mindsetnya adalah duit. Ya. Wal aqibatu lil mu'minin. Nih, dampaknya adalah endingnya seperti itu. Kalau kita adalah orang-orang yang beriman, ketika kita diuji sama Allah sabar, lantas menjadikan sholat sebagai wadah untuk kita yang ngadu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat itu bukan untuk kaya Bu ya. Saya bilang sekali lagi, sholat itu agar ibu menjadi tenang. Kalau orang udah tenang, ngambil solusi jalan keluarnya enak gak kira-kira? Gampang, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, lagi-lagi saya bilang, kalau orang yang beriman itu diuji sama Allah, dia minta tolong sama Allah, dia sabar, kemudian dia sholat. Bahasa ayat tentang ujian banyak Bu ya. Tadi saya satu sampaikan. Ada lagi walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat. Kita ini diuji dengan rasa cemas, takut. Ya Allah, tahun 2024 kemarin begitu banget. Ya Allah, 2025 bagaimana ya nanti? Nih manusia yang kayak gini udah cemas saja nih bawaannya, yang nggak tenang. Ya, semuanya kan berada dalam aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kita diatur sama Allah. Udah serahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu punya kalimat doa pamungkas tuh. La haula wala quwata hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Udah tawakal saja sama Allah. Manusia itu dikasih rasa takut, kelaparan, terus kekurangan harta, dan bahkan jiwa. Ya Bu, takut gak kira-kira ngadepin tahun 2025?
Enggak lah ya. Kita kan adalah orang-orang yang beriman. Udah punya harapan. Jangan pernah cemas, Bu. Ibu hari ini bisa makan, alhamdulillah. Perkara besok bisa makan, nggak bisa makan, itu urusan Allah. Kita cuman ikhtiar, kita cuma punya usaha. Bu, orang-orang yang beriman nggak pernah cemas. Ya, pokoknya jangan males saja intinya. Ya Pak Ustadz, kan kita udah diajarin sama Nabi. Satu kalimat doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhal wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Kita minta tuh perlindungan kepada Allah dari yang namanya malas, dari yang namanya pelit, bakhil, dari yang namanya intimidasi orang, ya dijahatin orang, dijolimin orang. Terus apa lagi? Sama lilitan utang, lagi-lagi duit buatun. Ya Bu, inilah cerita tentang ujian. Jadi kalau ibu punya harapan terbaik di tahun 2025, pasti diawali dengan ujian yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira ibu pengen berubah nggak, Bu? Bu, pengen nggak berubah? Bu, yakin Bu? Ibu adalah orang-orang yang beriman. Ibu adalah orang-orang yang bertakwa. Ketika orang-orang yang beriman, ketika orang-orang yang bertakwa itu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah udah siapin solusi jalan keluarnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, siapa orang yang beriman, siapa orang yang bertakwa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan solusi, jalan keluar bagi setiap persoalannya. Jaminan dari Allah nih Bu ya. Bu, cuman kita mudeng apa enggak? Bu, mudeng apa enggak? Ibu punya masalah udah disiapin solusinya sama Allah. Jalan keluarnya udah dikasih. Bukan itu aja. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki dari pintu mana tidak disangka, tidak diduga. Tuh indahnya, ajibnya orang yang beriman. Diuji sama Allah. Dia yakin bahwasanya ujiannya adalah hikmah, dan dia yakin Allah akan memberikan solusi dan jalan keluarnya. Alhamdulillah, dikasih lagi rezeki lagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah ada solusi, udah ada jalan keluarnya. Ibu kira-kira mau berubah nggak, saya tanya? Bu, berubah dari yang tidak baik menjadi baik. Dilema nggak? Dilema Pak Ustadz. Iya, orang kalau mau naik tanjakan, mau naik tahapan, itu ujiannya adalah banyak. Tenaga, pikiran, ya Bu, kesempatan, ya doa. Itu selalu dijadikan satu, biar kita bisa naik kelas, biar kita bisa naik tanjakan berikutnya, biar kita bisa naik tahapan berikutnya. Allah sudah kasih ujian, Allah kasih hikmah di balik ujian, Allah kasih solusi, jalan keluar. Untuk apa? Menggapai harapan terbaik kita. Ya Bu, kita kan pengennya lancar-lancar aja ya, betul nggak? Semuanya pokoknya lancar Pak Ustadz. Sehat badan, rezeki banyak, lancar urusan, selamat dunia akhirat. Betul nggak? Ya betul nggak? Amal 1000, doanya banyak banget. Ya Bu, artinya apa? Amal kita masih tipis, amal kita masih sedikit. Ya Allah mintanya banyak banget. Malu keles, betul nggak? Bu, ya. Lantas kemudian apa lagi Bu? Ibu di sini harus sadar bahwasanya keinginan kita untuk menggapai harapan terbaik pasti ada ujiannya. Dan setiap ujiannya Allah berikan solusi dan jalan keluarnya. Tinggal kita mau berubah apa enggak. Bu, Allah udah tantang buat kita loh. La yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah
Subhanahu wa ta'ala tidak akan merubah nasib satu kaum sampai dia merubahnya sendiri. Artinya apa? Ibu diberikan kesempatan untuk merubah nasib. Ibu diberikan kesempatan untuk naik kelas. Ibu diberikan kesempatan untuk naiki tahapan dari yang tidak baik menjadi baik. Kira-kira mau nggak? Mau nggak berubah? Kalau nggak berubah ya udah gini-gini aja. Ya setidaknya nih, setidaknya. Oh Pak Ustadz, tahun 2024 saya males untuk berangkat ke masjid, ikutin kajian. Sekarang alhamdulillah sedikit demi sedikit saya agak semangat ya untuk ikutin pengajian. Datang Bu, udah jangan pikirin apa-apa. Saya udah bilang biniatil ibadah. Kalau berangkat ke masjidnya ada pernak-pernik, ada cerita macam-macam di antara jamaah, udah tutup kuping. Bu, beli seragam, tutup kuping. Bukan tutup kuping nggak mau beli, bukan, pikirin Bu, baiknya bagaimana. Ya, alhamdulillah kalau suaminya ngedukung, nih beli seragam. Ya bukan nggak dikasih seragam, ya bukan nggak diizinin kita beli seragam. Buat semangat Pak Ustadz, iya. Ya, cuman kita pikirin semuanya, kan nggak sama kemampuan kita, betul nggak? Bagaimana solusi yang terbaiknya? Cari jalan keluarnya. Alhamdulillah. Kalau ibu mau berubah, nih saya kasih trik. Kalau kita mau simpulkan nih, waktunya tinggal sedikit. Ya, kalau saja kita mau simpulkan semua harapan terbaik kita di tahun 2025 ini agar bisa tercapai, ya itu merucut pada saat dua. Saya bilang, ya ibu pengen yang pintar, yang bodoh jadi pintar, yang miskin jadi kaya, yang susah menjadi mudah, ya yang sulit menjadi mudah, yang sedikit seret menjadi lancar. Betul gitu? Betul nggak? Ya kita ambil globalnya. Ibu kepingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul apa betul? Derajat kita pengen, ya Allah. Jadi saya menjadikan ini pembelajaran. Ada dua keutamaan dari sebuah keinginan orang-orang yang beriman. Yang pertama, mereka orang-orang yang beriman itu kepingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul apa betul Bu? Bu, di tahun 2024 ada nggak kesalahan yang ibu perbuat? Oh banyak. Jadi intinya supaya kita leluasa, supaya kita tenang. Nih jangan sampai ada dosa, jangan sampai ada salah di antara kita. Apalagi dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau perkara salah, perkara dosa itu akan membuat macet jalan kita Bu. Sama ketika ibu lihat yang namanya got, ya kalau banyak sumbatan macet ke jalannya. Mampet umpamanya, tersumbat sama sampah. Inilah manusia. Jadi kedua keinginan itu, yang pertama manusia yang beriman, yang cerdas, kepingin dia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari tahun ke tahun. Yang kedua, orang-orang yang beriman, yang cerdas, kepingin supaya dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul apa betul Bu? Ini kesimpulan akhir biar kita belajarnya jadi enak. Oh iya benar, Pak Ustadz sudah nyampein bahwasanya kita kepingin derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada nggak solusi yang Allah berikan? Ibu kalau baca Quran ada udah pasti. Ya Bu, kalau ibu punya masalah jangan cerita sama manusia Bu. Ya Bu, apalagi update status. Bu, galau gue, pendaringan kosong, bapaknya nggak punya duit. Ya Allah, sampai sejauh itu. Anakku masuk rumah sakit, Besti, biayanya mahal loh. Ngapain lo cerita? Emang dibantu? Ada juga diketawain. Betul apa betul? Curhat, temui Allah, datangi Allah, taqarrub ilallah, dekati Allah. Pada kapan? Nih solusinya Bu. Pada saat ibu bangun tengah malam. Bu, bangun tengah malam. Bangun Pak Ustadz, sampai 3 kali saya bangun tengah malam. Ngapain? Kencing Pak Ustadz. Bu, katanya punya keharapan yang terbaik. Katanya pengen berubah.
Allah fasilitasi wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka maqamam mahmuda. Pada sebahagian malam bangun fatahajjat, salat tahajud. Untuk apa Allah perintahkan ini? Nafilah, sebagai ibadah tambahan. Ditawarin kita, pahalanya memang sunnah, nggak dikerjain juga nggak apa-apa. Tapi kan kita pengen diangkat derajatnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah bangun tengah malam mau tahajud 2 rakaat aja Pak Ustadz. Bangunnya menjelang subuh, umpamanya subuh 4.15, bangunnya jam 4, 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir. Boleh nggak Pak Ustadz? Boleh. Bu, asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Orang yang bangun tengah malam, dia tahajud, maka Allah akan angkat derajatnya. Tuh yang menjadi keharapan terbaik ibu akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, umur udah 50 tahun, umur 60 tahun, masih nggak doyan sholat witir. Jangankan sholat witir Pak Ustadz, sholat wajib aja masih bolong-bolong. Bu, innallaha yuhibbul witri. Allah cinta pada orang yang witir, yang ganjil. Ya, sesuatu yang ganjil. Ini saya kasih konsep, Bu. Ada sahabat Nabi, selepas sholat isya dia witir. Kenapa? Karena dia nggak sanggup bangun tengah malam, umpamanya kelewatan. Selepas sholat isya dia witir. Ada yang doyan witirnya 3 rakaat Pak Ustadz, biar saya lebih tenang ibadah. Ya, selepas sholat isya dia witir 3 rakaat. Usolli sunatan witri salasa rakaatin. Ya, 3 rakaat dia sholat. Rakaat pertama dia baca setelah Fatihah sabbihisma rabbikal a'la. Ini afdalnya. Ya Bu. Yang kedua dia baca, rakaat kedua setelah Fatihah dia baca surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Di rakaat yang ketiga dia baca Al-Mu'awwizatain, trikul, qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Udah sempurna banget itu. Udah Pak Ustadz, saya capek 3 rakaat saya witir, saya tidur, alhamdulillah. Tengah malam bangun tinggal ngerjain sholat tahajud. Gampang nggak Bu kira-kira? Gampang nggak kira-kira? Wah, saya aja susah Pak. Ya, saya juga susah Bu, tapi harus dipaksain. Kalau kita ingin meraih sesuatu harus dipaksain. Pengen berubah, ada harapan terbaik, ya paksain. Pak Ustadz, saya habis isya sholat witir 1 rakaat boleh nggak? Boleh. Ya, sholli sunatan witri rakaatan lillahi ta'ala, 1 rakaat aja. Fatihah, kulhu, al-falaq, an-nas. Udah selesai. Ibu tidur. Tengah malam ibu mau bangunnya menjelang subuh. Ibu tahajud 2 rakaat itu. Ya, kalau idealnya Bu, orang-orang yang beriman, yang cerdas, dia manfaatkan sebahagian malamnya. Dia bangun, dia mandi, dia berwudu. Padahal yang dihadapi, yang dijumpai cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sholat di dalam kamarnya, dia siapin baju barunya, dia siapin minyak wanginya. Padahal nggak ada yang lihat. Betul nggak Bu? Betul nggak? Marah nih jadinya. Bener gak? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melihat. Dia pengen dekat dengan Allah, dia pengen taqarrub ila Allah, dia pengen curhat sama Allah. Dia pakai baju yang bagus, dia pakai minyak wangi, diawali dengan dia mandi, dia berwudu. Idealnya nih Bu, saya kasih konsep. Idealnya kalau orang muslim yang cerdas, setelah dia bangun, dia mandi, dia pakai baju yang bagus, dia pakai minyak wangi, dia lanjut dengan sholat sunat wudunya 2 rakaat. Sholli sunatan wudu rakaataini lillahi ta'ala. Selepas salam dia bangun lagi, dia sholat taubat karena banyak dosa yang dia kerjakan. Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'un at-tawwabun. Enggak ada manusia yang sempurna.
pasti punya dosa. Dia sholat dengan sholat taubatnya, sholat wudhu 2 rakaat, sholat hajat 2 rakaat, sholat taubat 2 rakaat. Baru dia tahajud, dia sholat tahajud 2, 4 kali. Allah karim, sempurna banget. Kalau dia waktu habis isya tidur, dilanjut dengan sholat witirnya tuh 3 rakaat. Ya, 1, 1, 1. Ya, 3 rakaat langsung. Atau sholat witir 1 rakaat Pak Ustadz, udah lanjut. Ketemu sholat subuh. Ini yang pertama, keinginan ibu, harapan terbaik ibu di tahun 2025 dengan kondisi yang Allah sampaikan lewat solusi dan jalan keluarnya. Kita minta sama Allah, apapun kita punya ingin, punya harapan, insya Allah dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman tetap yang namanya proses, Bu. Pak Ustadz yang dagang pengen kaya, dagangannya pengen laku, ya yang bener dagangnya, betul nggak? Yang semangat, yang sekolah pengen naik kelas, ya harus belajar. Yang bodoh pengen pintar, ya harus belajar. Solusinya tuh Bu, udah ketemu. Yang kedua, seorang yang beriman, yang cerdas, ketika dia pengen sampai harapannya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia yakin dia pasti punya dosa, dia punya salah. Bu, punya salah nggak Bu? Banyak Pak Ustadz. Habis tahajud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita. Bahkan Rasul menyarankan untuk kita. Biasanya baginda Rasul selepas tahajud dia baca nggak tanggung-tanggung lagi Sayyidul Istighfar. Mbah moyangnya istighfar. Ibu belum bisa saya Pak Ustadz, udah nggak apa-apa. Astagfirullahaladzim, 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 nggak apa-apa. Tingkatin lagi. Astagfirullahaladzim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, astagfirullahaladzim li wali walidayya. Wali ashabil hukuki alayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Sudah bisa saya semuanya Pak Ustaz. Sayyidul Istighfar biasa dikumandangkan, biasa didawamkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita orang yang beriman, cerdas, kepingin hajat kita disampaikan oleh Allah, harapan kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selepas tahajud dia banyakin baca Sayyidul Istighfar. Nih bulan Rajab ya, bulan dimana kita umat Islam waktunya untuk menanam. Masuk bulan habis Rajab apa? Sya'ban, waktunya kita nyiram. Habis tanam nyiram. Ramadan waktunya nuai, kita panen di tubuh. Ya Bu, bagaimana mau nyiram, nanam juga kagak. Ya, ada yang bikin konten di situ tuh. Ya, dia nanam. Kita lagi main di kebun Besti. Iya, ditanam ya Bu. Itu insya Allah nanam akan tumbuh, akan menuai. Sama seperti kita, ketika kita nanam kebaikan, insya Allah Allah akan memberikan kita satu kesempatan untuk menuai kebaikan kita. Astaghfirullahalazim. Lantas lanjut sampai astaghfirullahalazim Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta astaghfirullahal azim. Udah hafal belum? Belum Pak Ustaz. Bu, saya ngajarin istri saya Sayyidul Istighfar, alhamdulillah gampang banget. Udah tiap hari lu baca aja dah. Pak Ustaz susah buat ngapal Pak Ustaz. Umur udah 50 tahun. Astagfirullahaladzim, ya Allah, belum cabai hilang lagi. Belum beli cabai hilang lagi. Astagfirullahaladzim, harga cabai naik hilang lagi Pak Ustaz. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Allahumma anta rabbi. Ingat Bu, ya Allah engkau adalah Tuhanku. Kita ngaku kita ini adalah hambanya.
La ilaha illa anta khalaqtani, tidak ada Tuhan melainkan Engkau ya Allah, Engkau yang menciptakanku. Kita sadar bahwasanya kita ini adalah hambanya Allah dan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang sadar diciptakan oleh Allah, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kita mau diatur sama Allah Subhanahu wa taala karena dialah Allah yang memiliki langit, bumi dan isinya. Kita termasuk di dalamnya. Mau nggak kira-kira diatur sama Allah? Mau nggak? Bu, jujur Bu, ya, saya sampai proses hari ini terus, ya, Allah kasih kesempatan untuk terus berkembang. Satu jadi dua, dua jadi tiga. Bukan bininya ya, bininya tetap satu. Saya mah takut sama bini bener. Ya, satu jadi dua, dua jadi tiga, tiga jadi empat. Inilah keinginan kita Bu, agar diangkat derajat kita. Jangan lupa ngadu sama Allah, minta sama Allah. Yang kedua, banyakin baca istighfar. Nih bulan Rajab, lagi-lagi kita menanam kebaikan. Banyakin baca Sayyidul Istighfar. Kalau belum bisa Pak Ustadz, udah banyakin baca Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan Ibu, lapisan dosa yang ada dalam tubuh kita, dalam diri kita, lambat laun dihapus bersih. Insya Allah lancar semua urusan. Insya Allah. Dan cukup ya Bu. Udah 1 jam lebih nih. Oh udah, dikit lagi 1 jam. Ya mudah-mudahan. Ridho kan Ibu? Ridho, harus ridho. Karena belajar ini nggak gampang. Prosesnya adalah sabar. Ya Ibu mah tinggal dengerin enak. Saya disuruh bicara 2 jam juga sanggup insya Allah. Cuma Ibu kan gak bakalan sanggup. Ya Bu ya, dengerin. Ya Allah Karim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa dan salah kita. Allah Subhanahu wa taala antarkan kita pada satu harapan terbaik kita di tahun 2025. Mudah-mudahan rezeki kita lancar. Allah kasih kita kesehatan. Allah kasih kita kesempatan untuk bisa berubah jauh lebih baik lagi. Selamat dunia akhirat kita, dan rame-rame insya Allah kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.